mempresentasikan mengenai derivatif. Siapa kelompok 6? Belum ada? Belum ada kelompok 6? Baik, kalau nggak ada, oke. Kita mulai saja. Perkuliahan kali ini kita membahas mengenai kontrak berjangka. Jadi kontrak berjangka ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk atau barang di masa yang akan datang. Tujuannya supaya ada kepastian bahwa kita mendapatkan barang dan harganya tidak di luar perkiraan kita atau harganya sudah pasti. Seperti misalnya Indofood. Indofood sebagai salah satu produsen mie terbesar, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, itu pastilah perlu bahan baku gandum yang kontinu, yang setiap saat selalu ada. Jadi Indofood tentu tidak mau kalau dia harus melakukan atau menyetok, jadi mungkin mencari gandum di harga murah dengan cara ketika panen raya dia beli semua kemudian disimpan. Nah itu Indofood jelas nggak mau, karena di sana akan ada biaya gudang, biaya pemeliharaan, ada risiko kerusakan, entah kena kutu, kena banjir atau apa, risiko penurunan mutu juga. Nah itu tentu Indofood tidak mau. Makanya Indofood yang penting adalah pas untuk produksi secara kontinu itu ada. Makanya Indofood akan mencari supplier gandum yang bisa mensuplai Indofood secara rutin. Jadi misalnya bulan ini perlu berapa, misalnya 1000 ton, bulan depan 1000 ton, 1000 ton, tapi 1000 ton itu selalu ada terus gitu kan. Soal harga mungkin bisa di atas harga pasar ketika paceklik, atau mungkin di bawah harga pasar ketika ketika gandum itu banyak gitu. Tapi bagi perusahaan seperti Indofood itu tidak penting. Yang penting harga itu bisa dikalkulasi sehingga HPP-nya itu bisa diperhitungkan. Kalau HPP diperhitungkan, nanti akibatnya adalah harga produk yang dijual ke masyarakat itu stabil. Nah, kontrak itu sebenarnya seperti itu. Jadi kebutuhan awalnya adalah kebutuhan untuk pemenuhan barang-barang seperti itu. Tapi sekarang ini kontrak telah berkembang, jadi masuk ke dunia keuangan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah kerja semua, kebetulan diberi tugas untuk menghandle transaksi dengan valuta yang berbeda, ada dolar, ada rupiah, dan mungkin ada kewajiban bayar hutang menggunakan dolar, itu kita perlu namanya kontrak. Nah, kontrak ini tujuannya adalah apa? Untuk memperkecil resiko. Sebenarnya tujuan utama kontrak itu adalah untuk memperkecil resiko. Gitu. Memperkecil resiko ini disebut dengan sarana lindung beli atau hedging. Jadi kalau misalnya dolar, itu kan,
kita punya kewajiban membayar dolar pada tahun 2025 misalnya, tahun 2025 masih 4 tahun lagi, ya. Sekarang 14.000 dolarnya. Nah, kalau kita memperkirakan, wah ini tahun 2025 dolarnya bisa 20.000 nih, gitu kan? Nah, kita perlu melakukan hedging supaya nanti harga udah kita tentukan dulu di depan, misalnya sekarang gitu kan. Sekarang ditentukan harganya dolarnya berapa, kira-kira 16.000. Jadi ketika nanti pas tahun 2025 dolarnya benar sampai 20.000, kita tidak perlu bayar 20.000, tapi saya 16.000 gitu, karena harga kontraknya segitu. Jadi itu merupakan tujuan utama daripada kontrak, kita membeli kontrak gitu. Nah, di keuangan juga seperti itu. Jadi hedging ini digunakan untuk melindungi portofolio kita dari fluktuasi harga di market. Harga di market kan naik turun gitu. Itu sebenarnya itu. Ini tidak, sekali lagi, tidak untuk mencari laba, tapi lebih untuk mengurangi risiko. Nah, ketika kontrak jatuh tempo, itu para pihak, baik itu pembeli maupun penjual, itu wajib untuk melaksanakan kontrak yang sudah disepakati. Jadi ini wajib untuk dilaksanakan. Kemudian manfaat kedua dari kontrak ini, kalau pertama tadi adalah sarana lindung nilai, untuk yang kedua ini adalah untuk mulai mencari potensi keuntungan, karena ternyata dengan menggunakan kontrak ini kita dapat mengambil peluang atau opportunity. Jadi kalau kita memperkirakan bahwa harga akan turun, maka kita mengambil posisi buy, kontraknya posisi buy. Jadi kalau kita punya portofolio, portofolionya kita jual sekarang, karena kan kita memperkirakan harga akan turun. Jadi misalnya harga sekarang 1.000, kita perkirakan akan turun di 700 atau 800, maka kita jual dulu sekarang. Jual, kemudian nanti kita beli kontrak di misalnya di harga 700 atau 800. Dengan begitu misalnya taruhlah turun di 800 gitu ya. Walaupun nilai portofolionya turun 800, tapi dia kan kita ada keuntungan 200 dari penjualan portofolio sebelumnya. Jadi kita di sana portofolionya square gitu. Nah, kira-kira seperti itu, kita bisa memperoleh keuntungan dari situ. Nah, untuk yang lebih berisiko lagi, ya mungkin orang melihat ada yang, kalau yang takut ya berisiko, tapi kalau untuk yang suka risiko, ini merupakan suatu hal yang menarik, adalah leveraging itu pengungkit. Jadi kalau kita melakukan transaksi derivatif ini, kita diberi fasilitas leverage sampai 25 kali. Jadi kalau kita menggunakan uang kita sendiri, misalnya kita untung 1 juta, dengan menggunakan leverage ini yang besar sampai 25 kali, untung kita bisa naik 25 kali, jadi 25 juta. Tapi ini seperti mata pisau, jadi ya kalau ruginya pun juga akan meningkat. Gitu. Makanya ini baik kontrak berjangka maupun opsi, itu resikonya jauh di atas saham, sangat berisiko sekali. Kecuali yang untuk tujuan hedging ya, ini tujuan hedging itu memang untuk mengurangi resiko, ini tidak apa-apa. Tapi kalau udah untuk spekulasi, mencari keuntungan, apalagi dengan menggunakan leverage,
ini akan sangat berisiko sekali. Terus terang, selain untuk keperluan lindung nilai, saya belum pernah membeli naked baik kontrak maupun option, itu saya belum pernah membeli. Ini contoh untuk memperkecil resiko. Jadi ada dana pensiun tahun 2004, dia investasi 3,5. Kemudian pada tahun 2015 sudah untung 1M, jadi 4,5, gitu kan. Nah, karena harga saat ini cukup volatile, maka dia ingin melindungi portofolionya dari kerugian. Makanya dia beli, karena ini saham-sahamnya adalah saham-saham LQ45, mungkin dia pegang ETF LQ45, maka dia membeli kontrak berjangka LQ45, itu kan, yang jatuh temponya 1 bulan. Gitu. Harga futuresnya berapa LQ45? Harga futuresnya misalkan di sini dicontoh, di kasus ini adalah 900. Maka pertanyaannya, harus membeli berapa kontrak si dana pensiun ini? Nah, ini kan bisa dihitung ya. Jadi nilai indeks futures LQ45-nya 900. Kemudian multipliernya adalah 500.000. Sehingga satu kontrak nilainya adalah 500.000 kali 900, itu sebesar 450 juta. Sehingga ketika portofolionya adalah 4,5, maka dana pensiun itu, dana pensiun triple A tadi, triple E, itu membutuhkan kontrak sebanyak 10. Jadi dia di sini membutuhkan 10 kontrak. Dia harus membeli 10 kontrak Q45. Nah, ini disimulasikan. Jadi skenario, misalnya skenarionya positif, portofolionya naik 10%, berarti kan dari 4,5 menjadi 4,950. Portofolionya naik. Tapi dana pensiun itu akan mengalami kerugian dari future-nya, gitu. Ya, jadi misalnya future-nya naik 10% kan, dari 900 jadi 950, gitu kan, 950 ya, gitu. Harganya 900, dia harus bayar 990, maka dia di sini adalah rugi 450. Sehingga portofolionya tetap, tapi di sini posisinya square, dia tidak untung juga tidak rugi. Jadi ketika naik pun dia tidak untung dan dia tidak rugi. Kemudian kalau skenario turun seperti apa? Skenario turun juga sama. Portofolio memang mengalami kerugian dari 4,5 menjadi 4,050 juta. Tapi dari futuresnya, dana pensiun akan memperoleh keuntungan sebesar 450. Jadi ini portofolio secara keseluruhan kalau kita total tetap 4,5. Dia juga tidak untung, tidak rugi, square. Ya, jadi memang tujuannya kalau lindung beli itu bukan mencari keuntungan, lebih untuk menekan risiko. Kemudian ini tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau misalnya nilai kontrak itu kan dihitung dari harga indeks. Harga indeks, kalau ini contohnya di sini beda dengan yang atas tadi ya. Misalnya harga indeksnya 500, kemudian kita mau beli kontraknya berapa? Misalnya kontraknya 1, multipliernya 500.000 sama, gitu kan? Berarti satu kontrak harganya 250 juta. Kalau kita mau melakukan transaksi sebanyak 250 juta, yang kita perlukan uang berapa sih, gitu ya? Yang kita perlukan cuma 4%-nya atau 10 juta, gitu. Atau kita dengan uang 10 juta bisa melakukan transaksi 25 kali. Jadi ini yang disebut leveraging ya. Leverage itu mengungkit. Kalau untung, ya untungnya naik 25 kali. Tapi kalau rugi juga ruginya
25 kali. Ini sangat berisiko, jadi untuk teman-teman kalau mau coba ya silakan, tapi sebaiknya bertahap dulu. Saham sudah mulai konsisten menghasilkan keuntungan, baru mau dicoba di sini boleh. Tapi kalau misalnya di saham saja masih penghasilannya belum konsisten, jangan coba di sini. Ini resikonya sangat tinggi sekali. Nah, ini merupakan kode dari kontrak indeks future yang dijual di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini perlu saya ingatkan kembali bahwa di sini ada perbedaan ya antara bursa komoditi seperti tadi saya ceritakan gandum gitu. Gandum, ada emas, ada perak, ada kedelai. Itu adanya di bursa komoditi. Bursa komoditi itu di bawah Bapepti. Bapepti diawasi oleh Departemen Perdagangan. Itu bursa komoditi adanya. Sedangkan kita di sini kan membahas mengenai teori investasi dan pasar modal. Jadi kita tidak membicarakan yang bursa komoditi, tapi kita membicarakan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia, kontrak future yang dijual apa? Misalnya LQ45 ini, LQ45 di samping ada kontrak-kontrak yang lain juga ada. Ini merupakan kodenya ya. Jadi kodenya LQ45 ini merupakan underlying yang diperdagangkan dalam kontrak. Kemudian F ini merupakan kode bulan. Ini kode bulan bisa dibaca sendiri. Kalau F ini Januari. Kemudian 6 itu adalah angka terakhir dari tahun. Gitu. Kalau ini contohnya 2016 ya berarti 6. Kalau misalnya kontrak LQ45 yang jatuh tempo pada April 2021, maka LQ45 J1 itu kodenya seperti itu. Gitu ya, ini untuk kode aja, kalau nggak dagang juga nggak perlu dihafalin juga. Ini spesifikasinya juga, jadi kontraknya LQ45 futures, namanya itu ya futures. Kemudian ini underline-nya indeks LQ45. Jadi kontraknya itu satu kontrak itu 500.000 dikalikan nanti dengan harga underline-nya. Kemudian kontraknya ada yang serial dari Maret, Juni, September, Desember, yang dalam satu tahun itu satu putaran itu juga ada. Terus sistem settlement atau serah terimanya itu cash basis, fluktuasi, jadi tiknya tiap naik atau turun harga itu adalah 0,05 poin. Ini marginnya cukup besar, 25 kali. Jam tradingnya sama dengan bursa dari jam 9. Kalau sekarang selama COVID ini sampai jam 3.15. Kemudian hari terakhir kontrak itu pada akhir bulan, setiap akhir bulan. Kemudian perubahan setiap hari, limitnya dibatasi 10%. Nah, kalau kontrak itu merupakan kewajiban. Jadi ketika jatuh tempo, si pembeli harus melakukan pembelian di harga dan barang yang sudah ditentukan ya. Nah, penjual juga gitu, harus wajib. Nah, kalau option ini ketika jatuh tempo itu tidak ada kewajiban, karena ini hak. Option itu merupakan hak, bisa hak untuk membeli yang disebut dengan call option, atau hak untuk menjual yang disebut dengan put option. Gitu. Jadi ketika jatuh tempo akan dibandingkan tuh antara namanya strike price. Strike price itu adalah harga yang tercantum di kontrak dengan spot price. Spot price itu harga yang saat ini terjadi. Gitu. Nah, ini adalah call itu harga untuk membeli, bukan kewajiban. Sekali lagi ini hak untuk membeli aset yang menjadi underline-nya. Kalau di Bursa Efek Indonesia tentu underline-nya saham-saham ya. Kalau di komoditi ya macam-macam, ada emas, perak, tembaga,
bahkan karbon itu apa ya, oksigen atau zat hijau yang dikeluarkan oleh pohon gitu, sehingga itu bisa dijual juga kalau di luar negeri. Mungkin ada sekarang itu cryptocurrency itu juga masuknya di Bapepti juga. Nah, kita tidak membicarakan itu. Nah, ini jenis-jenis option yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita mau beli call option, maka kita harus mencari penjual call option. Kalau kita mau beli put option, maka kita harus mencari penjual dari put option. Jadi pasangannya seperti itu ya. Nah, ini merupakan kode opsi yang ada di bursa. Ini TLKN, ini merupakan kode saham dari Telkom. Kode saham Telkom. Ini kalau Astra juga ASEI. G ini sama kode bulan, bisa dilihat sini. G kode bulan Februari. 5 itu angka terakhir tahun kontrak berjalan. Kalau 2015 ya 5. C ini merupakan call. Jadi kalau C call, ini hak untuk membeli ya. 2.500 tuh harga strike-nya. Harga pembelian ketika kontrak ini jatuh tempo. Nah, untuk membeli opsi ini itu ada preminya. Kita harus membayar. Misalnya ini contoh saja preminya 125. Ini preminya. Jadi nanti ketika kita mau melakukan apakah ketika jatuh tempo ini perlu di exercise itu dilakukan pembelian atau tidak, kita lihat dari membandingkan antara harga strike. Kalau kita call berarti harga strike ditambah dengan preminya, itu kemudian jadi kalau ini kan jadi 2.625 ya, 2.625 dibandingkan dengan harga spotnya berapa. Kalau harga spotnya itu di bawah 2.600 ya kan, kita kan mau beli, maka lebih baik beli di pasar. Ini tidak usah dieksekusi karena kita akan lebih mendapatkan barang lebih murah. Tapi kalau harga spotnya di atas 2.625 misalnya 3.000, mending kita eksekusi gini. Jadi kita beli di harga 2.500 ya kan, terus kita jual ke market 3.000. Jadi di sana kita ada keuntungan 500 dikurangi premi yang 125, berarti 375. Kita mau berkurang 375. Nah, ini contohnya simulasi call seperti ini ya. Jadi kita tinggal membandingkan saja. Ini kita membeli call option Astra di harga 6.000. Di harga 6.000. Preminya berapa? Preminya 120. Ya, satu multipliernya kan 10.000. 10.000 ya. Jadi 100 lot atau 10.000. Jadi kita perlu membayar premi, hanya premi adalah 1,2 juta. Ini akan menjadi biaya juga. Gitu. Jadi ketika kondisinya kan dilihat tadi saya terangkan, jadi ketika harga spotnya 5.000, 5.000 kan di bawah harga exercise ya, maka kita tidak perlu mengexercise mengexercise optionnya, kita beli saja di market. Kerugian kita berapa? Kerugian kita ya kita rugi dari membayar premi aja. Kalau harga 6.000 gimana? Harga 6.000 juga nggak usah dieksekusi aja, kita pasti rugi di premi. Kalau harga 6.120 karena ini preminya 120 gimana? Yaitu ini impas. Apakah kita mau exercise atau beli di pasar, sama-sama impas ini gitu, impas.
Nah, kalau harganya sudah di atas exercise price, nah kita harus melakukan exercise. Kita akan dapat keuntungan. Ini contohnya misalnya harganya 6.240. Ya, harga strike-nya adalah 6.000. Maka kita lakukan aja exercise. Kita beli dari jual option ini di harga 6.000 ditambah 120 ya. Ya kan? Berarti cost kita kan segitu. Ya. Tapi kita bisa langsung menjual ke pasar. Gitu. Jadi kita akan memperoleh keuntungan 1.200.000. Kalau naiknya 10.000, kita dapat keuntungan lebih besar lagi, gitu kan? Karena 10.000 berarti 4.000, 4.000 modal kita kan cuma 120. Jadi 3.880 itu satu lembarnya dikalikan 10.000. Jadi kita kalau harganya 10.000 kita untung 38.800. Itu jadi patokannya kalau kita pegang call option, ya kan, kalau harga di bawah strike price, stock optionnya tidak usah dieksekusi. Tapi kalau harga spotnya di atas strike price, maka kita harus melakukan eksekusi. Itu kalau call. Kalau put sebaliknya. Jadi kalau harga spotnya di bawah, kita malah eksekusi. Kenapa? Ya, ya kita kan kalau mencari menjual pengen harga yang tinggi. Gitu. Jadi harganya cari yang tinggi. Kalau tadi mau membeli cari harga yang terendah. Kalau cari mau jual cari harga yang tinggi. Jadi kalau misalnya harga pasar 2.000, harga marketnya, harga strike price-nya 6.000, ya udah gitu kan, kita jual ke strike price gitu. Kalau kita mau ini jual ke market ya kita malah rugi, kita dapatnya cuma 2.000. Kalau kita strike kan kita dapatnya 6.000 gitu. Jadi kalau harganya ini di atas, misalnya harga pasarnya di atas dari strike price, yang nggak usah dieksekusi, kita jual langsung aja ke pasar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini untuk apa namanya, kontrak berjangka dan option, ini belum ada skema syariahnya. Ini tidak ada skema syariah, jadi ini belum sesuai dengan ketentuan syariah. Silahkan kalau ada pertanyaan, karena mungkin sebentar lagi teman-teman juga ada kelas lanjutan. Silahkan Mbak Teresia mau tanya boleh, Mbak Julita. Yuk silahkan, nanti yang apa, yang ketinggalan saya kasih link YouTube-nya, bisa dilihat. Kalau nggak ada, insya Allah minggu depan kita akan melakukan tes ujian tengah semester. Hari ini yang oke, saya rekap sekalian ya supaya saya tahu apakah ada yang masih kurang absennya. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silahkan. Uh, saya dengar-dengar tentang Bitcoin, Pak, tapi belum pernah tahu, maksudnya dari segi mengenal lebih dalam tentang Bitcoin. Bisa dibantu ngejelasin nggak, Pak? Bitcoin, ya Bitcoin tuh kalau di apa namanya,
di Indonesia ya terutama ya itu diperlakukan seperti komoditi, sama seperti emas, perak, gandum seperti itu adanya di bursa komoditi. Kalau di Indonesia itu belum diakui sebagai alat pembayaran. Mungkin kalau di luar negeri ada negara yang sudah mengakui sebagai alat pembayaran, itu bisa, tapi di Indonesia itu belum. Nah, kenapa Bitcoin ini menarik? Karena Bitcoin ini yang saya ketahui jumlahnya sangat terbatas, cuma dibatasi cuma berapa miliar gitu loh jumlahnya. Itu karena jumlahnya terbatas, kemudian orang pengen membeli, jadi sekarang harganya sudah tidak wajar. Pernah sampai satu Bitcoin itu ratusan juta, sampai 700 atau berapa gitu ya. Itu tuh kalau yang makanya sekarang lagi banyak orang jualan Bitcoin. Tuh, jadi harganya memang sekarang lagi turun, dan di Indonesia ini makanya kalau saya sering bicara resiko itu kan sebenarnya masalah pengetahuan ya. Resiko adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi akhir-akhir ini karena bursa lagi pada turun, banyak investor kita juga yang pindah ke Bitcoin, masuk jadi investor Bitcoin. Jadi sekarang sudah hampir sama jumlah investor di Bitcoin dengan di bursa, 4,2 juta investor kalau nggak salah, dan pertambahannya baru ini saja, sehingga secara hitungan harusnya yang masuk kemarin di Bitcoin sedang mengalami kerugian nih, jadi kerugian double. Di bursa rugi, lari ke Bitcoin, kena juga di Bitcoin. Makanya untuk yang komoditi ini sangat hati-hatilah gitu, jangan orang manisnya aja kita pelajari dulu lah. Kita tidak boleh antipati juga, tapi diketahui juga cara bermainnya, cara investasinya seperti apa, itu dipelajari juga. Karena Bitcoin kan ada dua, satu kita mining. Kalau mining itu kita menggunakan komputer, yang mana komputernya juga harus canggih dan mahal, modalnya besar juga untuk komputer. Dan untuk yang sampai sekarang itu kalau yang mining sudah hasilnya sudah tidak seperti 5 tahun yang lalu ya. Ketika 5 tahun yang lalu mining orang masih bisa dapat Bitcoin banyak, tapi untuk saat ini sudah semakin kecil. Kemudian juga sudah mulai ada cryptocurrency yang lain juga, ini sudah mulai berkembang juga cryptocurrency. Jadi saya nggak tahu juga apakah kedepannya seperti apa dari persaingan cryptocurrency itu sendiri. Tapi ya nggak tahu lah saya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Jadi untuk cryptocurrency ya, apapun itu Bitcoin atau apa, tetap harus dipelajari dulu. Jangan hanya manisnya aja, tapi juga harus diketahui resikonya. Kan prinsipnya kan sama ya, bahwa return goes along with risk, atau risk goes along with return, bolak-balik sama aja. Jadi semakin tinggi return, semakin tinggi resikonya. Itu yang perlu diketahui. Apapun itu harus diketahui dulu secara detail, tekniknya gimana untuk membeli. Itu yang perlu ini Mbak ya. Iya Pak, siap. Silakan kalau ada yang tanya lagi.
Bitcoin ini saya juga berapa kali ikut seminar mengenai Bitcoin, cuman mungkin eh, untuk orang setua saya udah nggak bisa nyangkut lagi kali, karena ini kan mungkin anak-anak milenial itu lebih cepat pahamnya ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa teman yang masih 71. Boleh disebut nama atau nggak usah? Ada 3 orang masih 71. Ada 4 orang, ada yang 57 nih. Kalau ini saya takutnya kan nggak boleh ikut UTS. Mau disebut nama atau gimana? Sebut aja, Pak. Atau yang merasa kurang silahkan kerjakan pretest saja ya, nggak usah sebut nama ya, kasihan nanti. Tapi yang merasa kurang, ini ada 4 orang, yang absennya 71, itu ada 3 orang, yang 57 itu 1 orang, ya kan? Yang merasa kurang, silahkan dikerjakan pretest dan posttest yang belum saja, gitu kan? Misalnya ini ada satu yang 57 ini hadir nih hari ini ngerjakan. Itu pretest pertama, pretest keempat, dan pretest ke-6 tidak mengerjakan 3 kali. Kan kalau 75% itu berarti maksimal tidak hadir, ya, dianggap tidak hadir 2 kali, ini 3 kali. Itu. Kalau yang 71% ini ya harus nambah 1 lagi sih. Tuh. Supaya saya nggak tahu, saya dosen baru jadi saya nggak tahu sistemnya gimana, cuman kemarin dari admin memesankan supaya yang bisa ikut yang di atas 75. Jadi kalau dari saya gitu aja, yang merasa kurang silahkan pretest dan posttestnya dikerjakan. Itu kan dicoba aja, kalau misalnya dia sudah pernah mengerjakan kan tidak bisa mengerjakan lagi kalau emailnya sama. Jadi yang dicoba mana yang ini dikerjakan aja. Ini saya ingin membantu saja sih supaya teman-teman bisa ikut UTS. Gimana, ada usulan? Pak, mungkin yang tadi teman-temannya masih kurang untuk mengerjakan pretest dan posttest, datanya dikirim ke SIPEN saja, Pak. Soalnya teman-teman itu juga banyak yang lupa udah mengerjakan atau belum. Oh, ini saya sebutin aja deh. Iya deh, Pak, nggak apa-apa, Pak. Imam Ali 71%. Kemudian Kotimatus 71%. Terus Dian Pratiwi 57%. Satu lagi Rizal Arif Purindi 71%. Udah? Tolong sipennya dicatat. Itu ya yang kurang. Saya Mungkin pas lagi kerja jadi malah kelewat, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Saya kan juga nggak mempermasalahkan kan. Ini kan saya share dari pagi sampai malam gini, ya pagi-pagi kan sudah share. Jadi dan saya juga nggak pernah meminta harus hadir kan.
ini aja tadi karena waktunya mepet, ya udah saya yang presentasi. Saya juga nggak mempermasalahkan nilainya yang nggak presentasi nggak saya kurangi juga gitu kan. Itu tapi ya tolong konsekuen gitu kan. Gitu. Tapi ini di kelas ini sih masih lumayan bagus lah, kurang sedikit 71. Di kelas lain banyak yang nggak masuk gitu kan, saya suruh ngisi pretest asal ngetik itu dia ngeklik kelas lain namanya nggak ada, terpaksa ngeklik nama orang lain, jadi nggak nambah absennya gitu. Nah, itu tolong tadi 4 orang disampaikan, ada yang hari ini mungkin hadir, ada yang nggak hadir, tolong disampaikan. Terus insya Allah minggu depan itu pengennya gimana? Kalau yang kelas lain itu, jadi saya kasih waktu 2 jam. Jadi kan ini mau dimulai jam berapa teman-teman? Saya nurut. Ini kan 2 jam. Jam 8 aja nggak apa-apa Pak, kayak waktu kuliah pas puasa. Ini nanti kan nggak ada tatap muka kan? Nggak ada begini kan? Infonya semester depan ya Pak, maksudnya semester ganjil. Enggak, ketika UTS ini kan kita nggak tatap muka seperti ini kan? Tidak. Paling ini nanti dosen memberikan UTS soal kan? UTS saja, iya. Oh, seperti post-test itu kan? Iya. Jadi kalau di kelas lain ada yang minta di-share jam 6 dikumpulkan jam 8. Ada yang minta jam, ya ini ada yang seperti itu ya. Kalau malam kemarin minta jam berapa ya, jam 7 sampai jam 9 pokoknya. Jadi saya share jam 7 ya kan, paling lambat dikumpulkan jam 9. Lewat dari jam 9, lewat 2 jam itu ya ketentuan, nanti mau di share jam berapa saya ngikut aja jam 8. Kalau mau ya, share jam 8, jam 8 aja Pak. Oke, ya. Jam 8 berarti paling lambat jam 10 ya. Ya. Lewat dari jam 10 tidak dianggap ya? Ya Pak. Bisa Bapak nggak dianggap, atau mungkin Pak ada alasan khusus terkait jaringan atau gimana Pak? Boleh, tapi ngomong di sebelum jam 8 ya. Iya. Misalnya ada kerja Pak, saya kerja, itu ngomong Pak saya dapat shift malam. Ya Pak, kalau yang ada kerja yang shift siang itu gimana Pak? Ada kelonggaran tersedia apa enggak Pak? Soalnya kan yang shift siang ini itu kan malam. paling, ya siang kan berangkat siang, terus kan pulangnya paling jam 9 jam 10-an Pak. Ngomong aja nggak apa-apa, saya bukan ahli kebatinan ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ngomong aja gitu, Pak saya kerja itu baru bisa ngerjakan jam sekian, nanti saya kumpulkan paling lambat jam sekian, bikin janji sendiri, tepati sendiri, saya kasih dispensasi. Siap, terima kasih Pak. Ya gitu ya, tapi ngomong, jangan diem aja, nanti tahu-tahu nggak masuk nggak masuk rekapan UTS gitu terus protes, jangan gitu, saya nggak mau diprotes juga. Kalau ada kendala jaringan misalnya yang sudah di rumah tiba-tiba mati lampu atau jaringan internetnya putus, yang ngomong aja gitu kan. Itu saya terbuka aja, kalau ada kendala silahkan ngomong gitu. Tapi kalau diem-diem nanti rekap udah keluar protes, nah itu saya males itu. Gitu ya. Siap Pak, siap. Pak, Siap, Pak. izin mau nanya Pak. Ya silahkan Mbak Teresa. Tadi kan karena absensi banyak yang kurang Pak, kalau saya izin ngerjain post testnya masih kebantu Pak? Nggak apa-apa gitu, jadi kan ini kan saya nggak tahu aktivitasnya gimana, saya ngomong gini terus terang tuh kadang juga nggak responsif gitu loh. Kalau gini kan rame kan responsif enak, kadang saya sampai selesai ngomong itu diem aja sampai saya halo-halo 5 menit baru muncul. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini bener dengerin saya atau ditinggal
Saya kan nggak tahu, tapi saya nggak pernah mempermasalahkan itu kan gitu. Jadi keaktifan itu saya lihat dari ngerjain nggak antara pretest sama post-test gitu kan. Nilai berapa itu kan nanti itu kan, yang penting adalah oh anak ini aktif, dua-duanya dikerjakan kan gitu. Baru kemudian dilihat oh anak ini ada kemajuan, saya pengen lihat ada kemajuan. Lebih baik itu ya, jadi bukan di pretestnya dapat 100, di post-testnya dapat 70 misalnya. Lebih baik yang di pretestnya dapat 70, tapi di postnya dapat 100, syukur-syukur 100 semua. Itu artinya kan sebelum mengerjakan sudah mulai membaca-baca, karena kalau dapat 100 itu saya yakin pasti membaca. Karena saya nggak ngambil lain kok, soal-soal dari sana semua gitu loh. Jadi itu saya lihat keaktifannya, walaupun ngisi salah satu, walaupun telat beda hari, saya kan sering revisi, saya absen tuh sering revisi gitu kan. Oh ada yang telat sehari, kadang ada telat yang seminggu, ya nggak apa-apa saya masukin gitu. Ya nggak apa-apa, nanti untuk keaktifan silakan dikerjakan. Siap, terima kasih Pak. Saya nggak ingin menyusahkan, saya pengen nilainya bagus semua kok. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, saya coba rangkum lagi. Jadi insya Allah nanti tes saya bagikan jam 8, paling lambat dikumpulkan jam 10. Ya kan? Kemudian untuk teman-teman yang kebetulan berhalangan, silakan WA minta dispensasi. Gitu ya? Pak. Ya Pak. Setuju semua ya? Setuju Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kelas silakan dilanjut. Kalau sudah tidak ada kelas, silakan beristirahat supaya besok sahurnya tidak kesiangan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ketinggalan saya kasih link YouTube-nya ya. Ya Pak, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.